Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi tathbitil fuad dari Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu an ma afsada 'ala an-nas dinahum illa al-ulama walakin ba'da fasadi dinihim. Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad berkata, tidak ada yang lebih membuat rusak manusia di dalam urusan agamanya kecuali para ulama, tetapi itu setelah rusaknya agama para ulama. Wa ma afsada 'ala an-nasi dunyahum illa al-umara lakin ba'da fasadi dunyahum. Dan tidak ada yang lebih merusakkan manusia di dalam urusan dunianya kecuali para pemerintah, tetapi itu setelah rusaknya urusan dunia para pemerintah. Fa bi fasadil ulama yafsududdin, maka dengan rusaknya para ulama rusaklah juga agama. Wa bi fasadil umara tafsudud dunya, maka dengan rusaknya dengan rusaknya para pemerintah maka rusaklah juga urusan dunia. Lianna dawamal amr innama huwa bil ru'us. Karena apa? Karena pemegang suatu perkara dia adalah kepala, dia adalah pemimpin, dia adalah yang berada di depan. Ahluddin li ahliddin, yang memegang urusan agama bagi orang-orang yang beragama. Mereka berada di depan orang-orang yang beragama. Wa ahlu dunya li ahli dunya, yang memegang urusan dunia, mereka berada di depan orang-orang yang berkecimpung dalam urusan dunia. Fa idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kata Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad, apabila ru'us kepalanya sudah rusak, pemimpin suatu kaum itu sudah rusak, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us, maka yang dipimpinnya pun akan rusak. Apabila sudah rusak kepala, maka yang dipimpin pasti akan rusak. Kalau kepalanya sudah rusak, maka ke bawahnya pun akan rusak. Pemuka agamanya sudah rusak, maka agamanya ikut rusak. Apabila pemerintahnya sudah rusak, semuanya ikut rusak. Makanya Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, beliau berkata, apa kata Imam Ghazali? Innama fasadat ar-ra'iyah bi fasadil muluk wa fasadul muluk bi fasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat itu disebabkan rusaknya para penguasa. Rusaknya negara, rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat itu disebabkan rusaknya negara. Rusaknya negara, rusaknya masyarakat, rusaknya rakyat itu disebabkan rusaknya para pejabat, para pemerintah, karena mereka orang-orang yang memegang urusan perkara tersebut. Wa fasadul muluk, dan rusaknya para pejabat, rusaknya para pemerintah. Kenapa? Itu disebabkan rusaknya para ulama. Maksudnya rusaknya para ulama apa? Karena para ulama mendiamkan kezaliman mereka. Para ulama membiarkan kemaksiatan para pejabat, membiarkan kezaliman para pejabat. Makanya di sini dikatakan, kam min malikin sari'atuhu fi sahaifil ulama min ahli zamanih. Berapa banyak keburukan-keburukan para pejabat, berapa banyak kezaliman para penguasa tercatat di dalam lembar-lembar para ulama pada masanya. Berapa banyak keburukan para pejabat, keburukan Sultan Fulan, Sultan Fulan, Sultan Fulan, Sultan Fulan, keburukan Fulan. Kenapa? Itu disebabkan para ulama-ulama sampai tercatat di dalam lembaran para ulama keburukan mereka. Kenapa? Litarkihimun nusha wa adami irsyadihim lahu ilal haq. Itu disebabkan para ulama meninggalkan nasihat kepada mereka. Yang harusnya ulama menasihati mereka, tapi tidak mau. Ini ulama tidak mau menasihati mereka, tidak mau memberikan petunjuk kepada mereka, tidak mau menunjukkan yang hak kepada mereka. Wa khairul muluk malikun yasduru an ra'il ulama. Sebaik-baiknya seorang pejabat, sebaik-baiknya seorang penguasa, paling bagusnya seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang presiden adalah penguasa, pemimpin, presiden, raja yang bersandar kepada pendapat ulama. Urusan kenegaraannya, urusan politiknya, urusan rakyatnya, dia bersandar kepada ijtihad, pendapat, fatwa dan pandangan para ulama. Sebaliknya, wasyarrul ulama, dan paling buruknya ulama, paling buruknya ahli agama, paling buruknya ustaz, kiai, habib, man yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk, adalah seorang ulama yang menjadikan ilmunya mengikuti kemauan para pejabat, menjadikan ilmunya mengikuti pendapat para pejabat. Ilmunya betul, tetapi ilmunya dipakai untuk kepentingan pejabat, tetapi ilmunya dipakai untuk membenarkan yang salah dari pejabat, untuk menghakkan yang batil daripada pejabat. Jadi idza takhayyara ru'us takhayyara mar'us. Kalau pemimpinnya udah rusak, maka yang dipimpin rusak. Imam Ghazali kan udah bilang,
Rusaknya masyarakat itu dikarenakan rusaknya pejabat. Rusaknya pejabat itu dikarenakan rusaknya para ulama. Jadi nggak ada siapapun pemimpinnya, nggak ada itu. Siapapun yang jadi pemimpin, kalau kitanya ini tidak, pemimpin ditentukan oleh kita. Suara-suara kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah ketika kalian memilih pemimpin kelak di akhirat. Kalau kalian salah dalam memilih pemimpin, maka suara kalian itu, pilihan kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebab rusaknya rakyat itu melalui pemimpin. Jadi pilih pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, bukan siapapun pemimpinnya, bukan siapapun pemenangnya. Pecundang tetap pecundang, tidak. Seorang pemimpin yang menjadi pemenang tidak akan pernah membiarkan kezaliman dan kemaksiatan pecundang yang dipimpinnya. Dan seorang pemenang yang dipimpin oleh seorang pecundang, seorang pemenang itu tidak akan pernah membiarkan kezaliman dan kemaksiatan pecundang pemimpinnya. Tidak akan pernah. Jadi seorang pemimpin yang menjadi pemenang tidak akan pernah membiarkan kezaliman, maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat yang dipimpinnya. Nah, sebaliknya, pemimpinnya pecundang, tapi yang dipimpin pemenang, maka sang pemenang tersebut tidak akan pernah membiarkan kemaksiatan, kezaliman, mungkarat, dhalalat, sayyiat daripada pemimpin pecundang tersebut. Rasulullah pemimpin di zamannya. Ya betul. Rasulullah pemimpin di zamannya. Rasulullah pemimpin. Ada Ka'ab bin Ashraf, ada banyak orang-orang munafik di zaman Nabi. Tapi apakah Nabi membiarkan? Nabi seorang pemenang. Nabi tidak pernah membiarkan kemaksiatan, kezaliman. Nabi seorang pemenang, pemimpin pemenang, tidak akan pernah membiarkan pecundang-pecundang di zamannya. Tidak. Nabi Muhammad tidak pernah membiarkan. Kalau Nabi membiarkan, untuk apa ada perang Badar? Nabi melawan pasukan Abu Jahal 3013 melawan ribuan orang kafir. Untuk apa ada perang Uhud? Untuk apa ada perang Mu'tah? Perang Mu'tah itu terjadi disebabkan pembunuhan daripada Haris bin Umair. Untuk apa perang Khandaq? Perang Khandaq Nabi melawan orang kafir Quraisy dan melawan orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Jadi siapapun pemimpinnya, kita yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Maka suaramu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjadi pemenang, pemimpin pemenang. Nabi Muhammad memimpin, tapi beliau tidak pernah membiarkan yang dipimpinnya itu rusak. Bahkan beliau tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang munafik di zamannya. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man li Ka'ab bin Ashraf, fa innahu qad a'ta Allah wa rasulahu." Qala Muhammad bin Maslamah, "Atuhibbu an aqtulahu ya Rasulullah?" Qala na'am. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man li Ka'ab bin Ashraf, fa innahu qad a'ta Allah wa rasulahu." Siapa yang berani membunuh Ka'ab bin Ashraf? Karena sesungguhnya Ka'ab bin Ashraf telah menghina Allah dan telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad bin Maslamah berkata, "Atuhibbu an aqtulahu ya Rasulullah?" Apakah engkau ingin aku membunuhnya ya Rasulullah? Dan kata Nabi apa? Na'am, iya. Akhirnya Muhammad bin Maslamah membunuh Ka'ab bin Ashraf. Nabi tidak pernah membiarkan. Anil Barra ibn Azib qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Rafi' al-Yahudi rijalan min al-Ansar, fa'amara alaihim Abdullah bin Atiq, wa kana Abu Rafi' yu'di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'inu alaihi, wa kana fi hisn lahu bi ardi al-Hijaz. Dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengirim beberapa orang sahabat Ansar untuk apa? Untuk membunuh pemimpin Yahudi. Siapa itu? Yaitu Abu Rafi'. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat, siapa yang diangkat sebagai pemimpin pasukan? Abdullah bin Atiq sebagai pasukan untuk tugas membunuh pemimpin Yahudi tersebut. Dan Abu Rafi' beliau itu ada apa? Si Abu Rafi' tadi, dia adalah pemimpin Yahudi yang sering menyakiti Rasulullah. Ya, wa yu'inu alaihi, dan sering memusuhi Rasulullah, sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi hisni lahu bi ardil Hijaz. Ia tinggal di sebuah benteng pertahanan miliknya yang berada di daerah Hijaz. Apakah Nabi membiarkan? Tidak. Nabi palsu, para pecundang-pecundang di zamannya. Apakah Nabi membiarkan? Tidak. Itu pemimpin yang menjadi pemenang.
tidak pernah membiarkan pecundang-pecundang di zamannya. Itu zaman Rasulullah. Bagaimana di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada namanya perang Yarmuk. Perang Yarmuk yang dimana Bu'itha Khalid bin Walid wa Abu Ubaidah ila Syam. Yang diutus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah. Diutus untuk apa? Diutus untuk melawan Heraklius. Heraklius ada Malikur Rum. Dia adalah raja Romawi. Kemudian pernah juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau memerintahkan kepada Muhajir bin Abi Rabi'ah pernah memotong tangan seorang wanita. Ini wanita mencaci maki Rasulullah. Ini wanita mencaci maki kaum muslimin. Kemudian oleh Muhajir bin Abi Rabi'ah dipotong tangannya. Nah, ketika dipotong tangannya, apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, "Laulama sabaqtani fiha la'amartuka biqatliha." Andaikan engkau tidak mendahuluiku dalam memotong tangan perempuan itu, maka sungguh akan aku suruh engkau untuk membunuh perempuan yang menghina Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar pemimpin menjadi pemenang, pemimpin yang soleh, tidak akan pernah membiarkan pecundang-pecundang di zamannya. Itu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana di zaman Khalifah Umar bin Khattab? Nah, di zaman beliau ada namanya Fathul Mesir, yaitu penaklukan kota Mesir. Kota Mesir ditaklukkan oleh beliau melawan orang-orang munafik, melawan orang-orang kafir di zamannya. Beliau mengutus Amr bin As. Kemudian ada namanya Fathul Madain, penaklukan kota Madain. Beliau mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada Harbul Namarik, ada namanya Harbun Namarik, yaitu perang Namarik, yaitu beliau mengutus pasukan daripada Abu Ubaid Al-Thaqafi untuk melawan orang-orang Persia. Kemudian ada perang Qadisiyah, yaitu beliau memerintahkan pasukan Muthanna, gabungan dua pasukan Muthanna dan pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melawan Persia. Itu pemimpin yang menjadi pemenang seperti itu. Bahkan diceritakan Al-Layth ibn Sulaim, Ruwiya an Mujahid ibn Jabir, anna rajulan, diriwayatkan oleh Ibn Sulaim bahwasanya dari Mujahid bin Jabir bahwasanya ada seorang lelaki yang dimana lelaki itu mencaci maki Rasulullah SAW. Kemudian ini laki-laki mencaci maki Rasulullah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Man sabballah aw sabba ahadan minal anbiya faqtuluhu. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa orang yang mencaci Nabi, siapa orang yang mencaci Allah, siapa orang yang mencaci salah satu daripada Nabi, faqtuluhu, bunuh dia. Itu seorang pemimpin yang menjadi pemenang, tidak pernah membiarkan pecundang-pecundang di zamannya. Di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, beliau melawan pemberontakan, melawan pendurhakaan di daerah kekuasaan Islam, khususnya di daerah Khurasan dan Iskandaria. Kemudian di zaman beliau ada namanya perang Dzatis Sawar, Harbu Dzatis Sawar. Dzatis Sawar itu artinya perang tiang kapal. Jadi maksudnya perangnya itu di atas laut. Perangnya di atas laut dipimpin oleh Abdullah bin Abi Sarrah melawan Kaisar Konstantin yang ada di Romawi. Apakah beliau membiarkan? Tidak. Itu pemimpin pemenang. Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah membiarkan pecundang-pecundang di zamannya. Bahkan bahwasanya Imam Ibnu Katsir di kitab Bidayah wan Nihayah Dzukira diceritakan bahwasanya ketika itu penduduk Persia tidak mau membayar pajak dan tidak mau taat. Akhirnya bahkan penduduk Persia itu mengusir wakil yang diutus ke sana, yaitu Sa'al bin Hunayf. Akhirnya apa? Akhirnya beliau memerintahkan kepada ini di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memerintahkan kepada beliau memerintahkan kepada Ziyad ibn Abi untuk menjadi wali yang datang ke Persia. Beliau perintahkan dan membawa 4.000 pasukan. 4.000 pasukan, beliau bawa 4.000 pasukan untuk apa? Untuk melawan kelompok-kelompok pembangkang dan pendurhaka, kelompok pecundang. Sebab seorang pemimpin pemenang tidak akan pernah membiarkan yang dipimpinnya menjadi pecundang. Bahkan bukan hanya itu, bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi seorang khalifah,
ketika itu di zaman beliau ada namanya kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah itu adalah kelompok yang menanamkan sifat-sifat uluhiyah kepada Sayyidina Ali. Jadi menanamkan sifat Tuhan kepada Sayyidina Ali. Dilawan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kelompok-kelompok, padahal ini kelompok yang memujinya, kelompok yang menyanjung-nyanjungnya, kelompok yang mengkultuskannya, maka dilawan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pemimpin tidak akan pernah membiarkan pecundang di zamannya. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau suruh bunuh siapapun kalau ada orang yang menghina Rasulullah SAW. Itu pemimpin pemenang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid pergi untuk memerangi orang-orang musyrik, orang-orang yang musyrik. Dan tiba-tiba Khalid bin Walid menemukan ada dua orang yang ada orang-orang sekelompok orang-orang yang homo, ada orang homo. Kemudian Khalid bin Walid nulis surat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa istashara Abu Bakar ma'al ashab fa shaddu qaulan Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabat, dan yang paling keras pendapatnya, perkataannya ketika itu adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Ma fa'ala ma min ummatin fa'ala tidak ada satupun dari umat yang melakukan pekerjaan ini illa ummatan wahidatan, kecuali satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallah, dan kalian semua tahu ma fa'alallah ilaihim, kalian semua tahu apa yang Allah perbuat bagi mereka. Kaum Nabi Lut Allah turunkan hujan, Allah turunkan hujan api, Allah turunkan hujan api. Maka fa'arab menurut pandanganku, kata Sayyidina Ali, harrikhum binnar, bakar mereka dengan neraka. Tetapi dalam satu riwayat Rasulullah melarang membakar dengan neraka, dengan api. Kenapa? Karena membakar dengan api itu hak Allah. Tetapi dalam riwayat Sayyidina Ali waktu itu belum tahu kalau Rasulullah pernah melarang membakar dengan api. Apakah beliau membiarkan pecundang di zamannya? Tidak. Pemimpin yang menjadi pemenang tidak akan pernah membiarkan pecundang di zamannya. Di Gresik ada namanya Habib Muhammad Maulad Dawilah. Waktu itu Bupati Gresik lagi jalan-jalan, pakai celana pendek, perempuan pakai celana pendek, dipanggil zamannya Habib, ente ta'al, dinasehati pemimpin agama seperti itu. Tidak pernah membiarkan pecundang itu. Jadi bukan siapapun pemimpinnya, bukan, tetapi suaramu yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin, apakah pecundang atau pemenang. Dan setiap pemimpin yang menjadi pemenang tidak akan pernah membiarkan yang dipimpinnya menjadi pecundang. Dan ingat, setiap pemimpin, setiap pemenang yang dipimpin oleh pecundang, pemenang itu tidak akan pernah membiarkan kesoliman dan kemaksiatan pecundang pemimpinnya. Jadi al-aqil, orang yang berakal itu bukan yang bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, tetapi orang yang berakal ketika dia diberi dua pilihan yang baik, dia tidak bisa memilih kedua-duanya, dia akan memilih yang paling baik. Ketika diberikan dua keburukan, dia tidak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia akan memilih yang ringan keburukan. Jadi bukan siapapun pemimpinnya, bukan, tetapi suara kita yang nanti akan menentukan siapa yang bakal memegang Indonesia. Apakah pemenang atau pecundang? Kalau yang megang pemenang, maka dia tidak akan pernah membiarkan pecundang-pecundang itu menjadi orang-orang yang dipimpinnya. Kalau yang dipimpin pecundang, kalau pimpinannya yang menang pecundang, maka sang pemenang yang dipimpin tidak akan pernah membiarkan kezaliman dan kemaksiatan pecundang pemimpinnya. Oleh karenanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan negara kita pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna